Iya, iya. Masuk masing-masing. Kalau overtaking, Guys, kalau kalian nonton video ini kalian harus subscribe. Subscribe itu gratis, gak ada bayarnya. makasih. Makasih. Kita mau mulai overtaking. Nah, tentu harus melihat situasi di jalan, dan yang paling penting adalah melihat kondisi, memahami kemampuan kendaraan. Nah, seperti ini kalau di pagi hari tentu sangat banyak motor. Nah, seperti ini kita masih bisa overtaking karena memang masih ada celah. Dan kalau misalkan memang overtaking seperti itu, kita bisa menyalakan lampu dim, artinya kita minta jalan, minta ruang kepada pengendara motor yang di depan. Nah, ini ada deretan mobil cukup banyak, ada 4 kendaraan. Nah, kalau memang memungkinkan situasinya ada ruang dan kemudian jarak pandang atau view itu lapang, maka sebenarnya 5 ya ke depan itu bisa diterobos semua gitu. Nah, kalaupun memang kemudian di tengah itu kita harus terpaksa masuk, ya nanti akan harus menggunakan sen ke kiri untuk minta ruang untuk masuk di tengah-tengah kelompok ini. Ini ada 5 ini. Nanti kita coba seperti apa kalau kita bisa melakukan overtakingnya. Belum. 2, 3. Kita coba, tapi ternyata di depan kendaraannya itu bawa tebu motornya. jadi motornya menjadi lebih lebar dan kita menjadi tidak bisa untuk menerobos masuk gitu. Nah, itu hal-hal yang sangat cepat terjadi ya, hitungannya bisa sekian detik gitu. Belum. Ada nih 3, 2, 1, 4. Nah, terus nah ini kita barengan karena di depan overtaking, maka kita juga bisa langsung melakukan overtaking dengan cepat. Karena begitu kendaraan di depan masuk ke kanan, itu artinya di depan aman dan kita bisa melakukan mengekor ya di belakang itu. Nah, itu relatif aman lah kondisinya. Tergantung tadi saya bilang bahwa kita wajib memahami kemampuan mobil. Jadi ketika overtaking seperti itu sangat perlu akselerasi. Jadi percepatan itu memang sangat perlu untuk mengejar mobil yang berada di depan. Ya. Tentu saja overtaking yang paling baik itu adalah yang trek lurus ya, karena kalau di tikungan tentu tidak disarankan karena sudut pandang itu atau arah pandang, ruang pandang itu akan sangat terbatas. Kita overtaking karena di depan bis di depan overtaking. Jadi seperti yang tadi pernah kita buat, kalau yang di depan overtaking maka yang di belakang pasti aman karena ruang kosong. Jadi begitu bis merah depan overtaking, langsung 2 mobil bisa kita lewati. Nah, itu salah satu teknik ya. Nah, ini juga bisa kita langsung mengekor di belakangnya. Tapi memang kita bisa pastikan itu di depan sebenarnya ruangnya juga cukup kosong. Udah bang.
kita overtaking. Mobil Avanza-nya memberikan ruang, tetapi karena ada motor di depan, kita harus bersabar. Nah, ini cukup berbahaya karena ini posisi pintu keluar dan masuk dari SPBU. Nah, disitulah gunanya klakson ya, apalagi kalau ini kita bisa langsung kencang karena tikungan di depan cukup jauh. Terkait dengan klakson, memang sebaiknya klakson itu yang cukup besar karena kecepatan tinggi dan ruangan kedap suara kendaraan di depan itu memang butuh klakson yang lebih besar. Jadi kalau menurut pendapat saya lebih bagus diganti klakson standar dengan klakson yang lebih besar untuk menjadi perhatian. Nah, itu nampak kan mobil yang nomor 2 itu mengekor mobil yang di depan. Nah, itulah dia tuh. Berarti memang teknik itu dipahami oleh mobil yang di depan. Ada satu teknik lagi yang lebih rapat, teknik apa ya, mengikuti mobil yang di depan itu membuntut, benar-benar membuntut pantat. Jadi jarak antara bagian belakang mobil depan dengan hidung mobil kita itu paling hanya sejarak 1 meter. Nah, itu sebenarnya lebih memicu adrenalin lagi gitu. Tapi memang jarang ya itu dilakukan. Biasanya tentu sebagai driver kita memilih untuk melakukan overtaking yang secara aman. Itu resikonya memang agak lebih tinggi. Salah banget ya mati. Hah? Nanti mati nih. Salah banget. Enggak kejar mereka, banyak biasa. Cuma nunjukkan aja kan tadi. Gitu. Ini nggak usah ngerekam lagi lah. Overtaking kecepatan 100 km/jam. Dua mobil ini memang cukup kencang berada di depan. Biasanya mobil taksi. Nah, seperti itu overtaking biasa saja, standar. Gak ada lagu gitu nih. Bang, Raffi ya. kok salah Bang Amel? Lagu ditangkap. Bang Raffinya malah tidur. Nah, ini teknik membuntut yang cukup dekat. Nah, di depan itu ada truk, tapi karena kita cukup dekat, nah, maka insya Allah itu juga masih aman, ya. Itu jaraknya masih sekitar 2,5 meter, tapi yang lebih mantap lagi kalau jaraknya bisa lebih dekat lagi. Tapi memang harus cukup hati-hati terhadap manuver mobil yang di depan. Bayangkan kalau misalkan dia tiba-tiba rem mendadak, jadi memang konsentrasi itu memang wajib dalam keadaan tinggi ya kalau melakukan teknik overtaking yang menempel kendaraan di depan itu. Tengah jalan tiba-tiba ada antrian mobil berhenti dan sebagian orang-orang supir turun. Kita nggak tahu ada apa. Apa kecelakaan atau apa? Bah, turun dulu. Nanti kan
sana Mi. Oh, ini cepat sana nih ikut Kenapa Bang? kecelakaan. Tengok sana nih, matikan dulu, stop dulu itu. Nggak usah HP Ami dulu, ya. HP Abah dulu, bisa ditransfer bah. Tinggal dikirim. Aku pula mesti sekali dulu. Kecelakaan kayaknya Pak. Over kah? Kecelakaan kayaknya ya Pak. Kecelakaan. Saat ini sedang menunggu kelanjutan dari ngecek kendaraan masing-masing. Tidak, semakin dekat. Sepertinya sudah ada lanjut. Tidak jelas apa yang ada di depan. Kerikil bagus. Masuk situ ya? Ya. Tumpah tadi ya, kerikil kecil. Kerikil untuk cor. Oh, tuh Mi. Jatuh Mi. Bagusan lagi nih berarti. Beda dengan yang tadi. Kasusnya. Bundel sih apanya? Ya, ya. Yang paling Masuk kosong. Mi. Kalau overtaking pentingnya klakson besar, karena jika kendaraan besar dan panjang seperti barusan itu truk tangki LPG, supaya drivernya mendengar dan menjadi perhatian bahwa ada mobil dari belakang itu mau melakukan overtaking. Ini teknik overtaking membuntut. Oke, cantik sekali. Demikianlah tutorial overtaking kali ini. Sesi spesial dari Jalan Jajan TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan loncengnya. Dan share. Mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya.